meniti karir saya di bidang praktisi itu semuanya di perusahaan asing. Saya CEO-nya, saya berpikir usia 55 itu menurut saya masih terlalu produktif kalau saya pensiun. Bapak nggak tertarik jadi pengusaha, sementara kan banyak sebenarnya teman-teman yang Sobat Unpad semua nih yang pengen jadi pengusaha, Pak. Oke. Kok Bapak nggak pengen gitu, kenapa, Pak? Hobi saya itu adalah mengajar. Makanya di usia 47 itu saya baru mulai yang namanya S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unpad semuanya, kali ini kita bersama salah satu dosen praktisi lagi di acara kita Get You Know Prodi. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Bapak siapa Pak? Dengan Yulispan. Sekarang kesibukannya apa aja Pak? Kalau saya, karena memang dari dasar saya dosen praktisi, itu sebenarnya saya lebih banyak bekerja di luar ya. Jadi mengisi waktu saya itu ya dosen. Umumnya saya ngambil dosen yang kelas malam sama yang kelas Sabtu. Gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang ngebedain dosen praktisi sama dosen yang biasa itu apa Pak? Ya kalau dosen praktisi itu kan berarti dia dosen yang sudah bekerja melanglang buana di luar sana gitu ya. Sehingga dia bisa menjelaskan atau bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan dengan apa yang ada di praktek di luar. Sementara kalau satu lagi kan istilahnya lebih cenderung apa ya, sebutkan misalnya dosen akademisi lah ya. Iya. Dosen akademisi itu kan kecenderungannya dosen yang dalam tanda kutip dia benar-benar teoritis. Jadi apa yang ada di buku, apa yang dia pahami berdasarkan apa yang dia cari misalnya di sosial media dan sebagainya, itulah yang dijelaskan. Kalau dosen praktisi nggak seperti itu. Apa yang ada di buku dan dia bisa menjelaskannya secara gamblang, di prakteknya itu seperti apa, di dunia nyatanya itu seperti apa. Saat ini Bapak bekerja di mana Pak selain mengajar Pak? Sekarang ini saya bekerja di Polcafe Indonesia. Itu salah satu perusahaan Swiss yang ada kebetulan kantor pusatnya ada di Medan. Dia bergerak di eksportir kopi. Tapi sebelumnya juga saya ada 17 tahun saya bekerja di Coca-Cola Amatil Indonesia. Kemudian hampir 4 tahun saya bekerja di Lafarge Semen. Lafarge Semen itu adalah salah satu pabrik semen yang ada di Longa, pabriknya. Itu perusahaan Prancis. Kalau Amatil kemarin itu perusahaannya perusahaan Australia. Dan kemudian setelah itu saya 2014 baru join ke Polcafe. Semuanya perusahaan luar negeri? Ya, alhamdulillah kebetulan saya meniti karir saya di bidang praktisi itu semuanya di perusahaan asing. Saat ini Bapak menjabat di Polcafe sebagai apa Pak? Saya CEO-nya di Polcafe. Kebetulan dipercayakan untuk mereka dari 2018 akhir setelah para ekspatnya tidak ada. Mereka percayakan ke saya untuk jadi CEO-nya. Sampai hari ini alhamdulillah. Kalau ngajar Pak, Bapak ngajarnya jurusan apa dan mata kuliah apa Pak? Saya mengajar di bidang akuntansi. Umumnya mata kuliah saya itu berkaitan dengan audit, kemudian ada manajemen keuangan, manajemen akuntansi, kemudian ada komputer bisnis, dan terakhir kemarin ada mengajar mata kuliah akuntansi bisnis ya. Gitu. Di akuntansi semua ya, Pak? Akuntansi, betul disiplin ilmu saya memang akuntansi. Disiplin ilmu Bapak akuntansi, S1 di mana Pak? S1 saya di USU, S2 saya di USU, kemudian S3 sekarang saya tinggal lagi menunggu promosi untuk sidang akhir. Gitu. Di USU juga. Dokter ya Pak? Dokter. Dan insya Allah nanti bulan September saya akan ngambil MBA di IKMI. Insya Allah. Waktu Bapak pertama kali jenjang karirnya kan di Coca-Cola Pak ya? Di Coca-Cola, waktu itu Bapak sudah kuliah atau gimana Pak? Kisahnya Pak? Kalau sebenarnya, kalau bicara dari kuliah, saya di semester 5 perkuliahan, itu saya bekerja sambil kuliah. Bekerjanya itu freelance ya, di kantor akuntan publik. Karena memang akuntansi itu saya bekerja di kantor akuntan publik sampai selesai. Sampai selesai saya kuliah. Selesai saya kuliah, itu saya sempat bekerja di CIMB Bank Niaga. Bank Niaga itu nggak lama, hanya sekitar 3 bulan 2 hari. Dan kebetulan saat itu saya mendapat tawaran dari Coca-Cola, sehingga saya pindah ke Coca-Cola. Karena memang kalau di perbankan akuntansi itu kan cenderung nggak berfungsi ya.
Sehingga kalau di Coca-Cola itu, Coca-Cola Amatil itu sebenarnya dia ada dua perusahaan, perusahaan distribusinya sama perusahaan industrinya, pembotolannya. Sehingga saya melihat itu peluang bagi saya untuk menunjukkan karir saya di bidang akuntansi. Makanya saya memilih masuk join ke Coca-Cola Amatil saat itu. Awalnya dari akuntansi, Pak. Iya. Dari akuntan lalu sampai sekarang kok bisa jadi CEO itu cuman. Ya sebenarnya itu karir itu bisa aja sih. Karena di Coca-Cola sendiri saya pernah jadi general manager juga. GM untuk di Sumatera, kecuali Sumatera bagian selatan, itu saya GM-nya. Setelah itu setahun kemudian saya baru keluar dari Coca-Cola, itu masuk ke Lafarge yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya karir itu sebenarnya tergantung kita. Tergantung kita gimana mengisi kekurangan kompetensi kita. Pada saat kita melihat peluang itu ada, kita isi kekurangan kita di mana. Makanya kalau di personali atau human resource itu kita bisa ketahui kita itu ada di mana, kemudian yang kita mau tuju ada di mana, gap kita ada di mana. Nah, gap itulah yang harus kita isi. Karena pada saat kita mengisi gap tersebut, maka pada saat ada peluang kita untuk cross function atau fungsi yang berbeda, bukan hanya akuntansi, kita mau generalis, itu bisa dilakukan. Sebenarnya fungsi CEO dengan fungsi CFO itu nggak jauh beda. Karena fungsi CEO itu sebenarnya dia juga mengambil decision berdasarkan atau mengambil keputusan itu berdasarkan angka-angka keuangan. Jadi pada saat orang yang namanya CFO, saya masuk di Polcafe itu sebelumnya jadi CFO, kemudian baru sekarang CEO gitu ya. Nah kalau saya udah familiar di CFO itu sebenarnya sangat mudah untuk menjabat sebagai CEO. Bapak mengajar mulai dari kapan, Pak? Saya mengajar dari kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Oh baru, Pak? Saya baru. Jadi gini, kalau cerita saya mengajar itu sebenarnya pada saat usia saya sekarang 56. Pada saat saya usia 47 itu, saya berpikir usia 55 itu menurut saya masih terlalu produktif kalau saya pensiun. Kan gitu ya. Sehingga di usia 47 itu saya bertanya ke diri pribadi, apa sih yang mau saya lakukan setelah usia pensiun, usia 55 maksudnya gitu ya. Pengusaha saya nggak suka, karena saya seumur hidup sebagai karyawan gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk ke hobi saya itu adalah mengajar. Makanya di usia 47 itu saya baru mulai yang namanya S2, Magister. Jadi sebelum-sebelumnya saya belum pernah Magister. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nanti mengajar. Dari S2 saya lanjut ke S3-nya. Nah, pada saat tahap awal masuk S3 itulah saya mendaftar ke Pancabudi. Karena menurut saya perlu mengaktualisasikan dirinya ke kampus langsung kan gitu ya. Nah, disitulah saya join ke Pancabudinya. Ini ada agak unik nih, Pak. Bapak nggak tertarik jadi pengusaha, sementara kan banyak sebenarnya teman-teman yang sobat Unpad semua nih yang pengen jadi pengusaha, Pak. Oke. Kok Bapak nggak pengen gitu? Kenapa, Pak? Nah, kalau kan kita sesuai dengan porsi masing-masing ya. Kalau kita semua jadi pengusaha, siapa pembelinya nanti? Kan gitu ya. Kan itu ya, kira-kira gitu ya. Jadi siapa pembelinya, siapa karyawannya, dan sebagainya. Jadi sesuaikan aja dengan porsi-porsi kita. Jadi kalau memang kita yakin kita mau jadi pengusaha, maka yang kita mulai itu dari awal itu adalah kita mendevelop diri kita untuk jadi pengusaha. Karena pengusaha itu juga bukan simple. Pengusaha itu umumnya kan yang pengusaha sukses itu pasti biasanya dia mulai dari yang hal-hal yang kecil. Jatuh bangun sampai akhirnya sukses. Kan orang kan cenderung melihat pengusaha itu kan setelah jadinya. Iya, betul. Bukan prosesnya kan gitu. Prosesnya dia jatuh bangun pasti kan gitu ya. Sama juga karyawan gitu juga jatuh bangun. Pada saat dia nggak sukses ya dia stuck aja posisinya kan gitu kan. Pada saat dia mulai bisa menunjukkan jati diri dia, kemampuan dia dan sebagainya, dia akan growing. Jadi sebenarnya mau itu jadi karyawan, maksudnya karyawan yang tetap growing ya, maupun jadi pengusaha yang baik, itu sebenarnya resultnya sama. Prosesnya juga sama, kan gitu kan. Semuanya berproses, bukan karena kita dapat warisan dari pengusaha kita langsung oke, kan gitu ya. Kan nggak seperti itu gitu. Pengusaha sukses itu kan mulainya dari kecil juga gitu. Terus ada hal unik lagi, Bapak ternyata hobinya ngajar. Iya. Kapan Bapak menyadarinya ternyata Bapak hobinya ngajar? Saya memang suka ngajar dulu waktu dari kuliah. Dulu waktu di kuliah itu ada salah satu program ekstrakurikuler yang ada di kampus, di organisasi eksternal.
itu yang memberikan pengajaran ke adik-adik yang baru masuk itu for free. Free aja. Pokoknya mereka menyediakan tempat, kita ngajar, dan saya yang suka itu. Kalau dibilang orang, kok mau sih, kan free dan sebagainya, keluar tenaga. Enggak, kepuasan saya itu adalah pada saat mereka lulus. Mereka lulus apa yang saya ajarkan, mata kuliah akuntansi, itulah kebahagiaan saya gitu loh. Jadi nggak ada dikutip 1 sen pun, mereka hanya menyediakan tempat, saya menyediakan waktu, saya kasih pengajaran ke mereka, pembahasan soal dan sebagainya, mereka lulus akuntansi ujiannya, itu udah membuat saya bahagia banget gitu loh. Gitu. Dan sebenarnya di awal kuliah saya memang udah suka gitu loh, ngajar itu. Dan akhirnya Bapak memutuskan jika pensiun nanti sudah bisa ngajar. Iya, iya. Ya cuman ya mengajar di perguruan tinggi ini kan juga harus ada syarat-syaratnya kan gitu kan. S1-nya, S2-nya, S3-nya, dan seterusnya. Begitu. Gimana Pak, menurut Bapak setelah Bapak 3 tahun ngajar di Pancapudina? So far sih oke. Karena kan gini, sebenarnya mengajar itu kalau bagi saya ada nilai ibadahnya gitu ya. Sementara kalau cari dari sisi materinya, saya bekerja di Polcafe ini tadi. Karena kalau mengajar itu kecenderungannya kan boleh dalam tanda kutip, kalau kita bekerja di luar itu penghasilannya nggak sepadan memang, kan gitu. Tapi masalah kepuasan pribadi itulah kadang-kadang yang memang harus kita utamakan, dan juga ada nilai ibadah di situ dalam pengajaran, kan gitu ya. Pada saat kita bisa memberikan sesuatu pada adik-adik kita, kenapa kita nggak bisa berikan, kan gitu ya. Pada saat mereka bisa menerjemahkan itu ke dalam karir mereka, itu kan kebahagiaan bagi kita juga, kan gitu. Berarti Bapak sudah 3 tahun belum ada yang selesai lah Pak. Semester berapa ngajar Pak? Belum ada ya Pak? Belum ada lah, belum. Belum ada ya? Belum ada lah. Kalau misalnya dari awal ya, kalau dari kita ngikutin dari awal belum ada yang selesai. Belum lah. ada yang selesai. Cuman ya ada mata kuliah yang saya ajarin itu di semester 7 kan gitu kan, berarti mereka akan selesai. Tapi kalau ibarat kalau dari awal mahasiswa itu saya didik gitu ya sampai selesai belum lah. Belum ada ya? Kan rata-rata kan sekarang 3,5-4 tahun ya. Iya. Gitu. Ada nggak harapan untuk generasi muda kita? Sebenarnya kalau kita lihat peluang untuk generasi muda kita itu sangat luas gitu ya. Ke teman-teman saya sering bilang gini, sebenarnya apapun sekarang ada gitu. Di dunia digital itu ada semua gitu ya. Apa kita mau semuanya ada. Cuman masalahnya adalah adik-adik kita yang muda-muda ini mau nggak melakukan itu tadi. Karena saya ngelihat anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung ke netizen. Iya. Kan gitu ya. Dia mengupdate statusnya di TikTok, di Facebook, dan sebagainya. Bukan memanfaatkan pembelajaran. Misalnya gini, dulu sama sebenarnya proses waktu saya kuliah dulu juga dosen itu nggak mengajarkan detail. Kita yang mencari. Cuman dulu itu mencari itu kita cari di bukunya textbook, nggak ada Google Translate, dan sebenarnya kita terjemahkan satu-satu ke perpustakaan, beli di Titi Gantung dulu kalau di Medan ya, gitu kan. Nah sekarang kan sebenarnya Google Translate-nya ada, buku itu ada, kemudian ada yang soft copy-nya di internet gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu materi, kita bisa cari di YouTube, kan gitu ya. YouTube itu dalam bentuk presentasi atau simulasi, sebenarnya komplit banget. Jadi sebenarnya apapun yang kita mau saat ini, sebenarnya itu di depan mata kita udah tersedia. Jadi tinggal gimana kita untuk memanfaatkan semua itu tadi. Tinggal kita aja nih yang mau atau enggak. Iya. Jadi saya nggak menyalahkan netizen, enggak. Yang sifat-sifat netizen enggak. Itu anggap aja itu gimmick gitu loh. Gimmick itu maksudnya gini, itu hanya anggap aja sebagai hiburan. Tapi sebagai orang yang akan mau mempunyai prestasi ke depan, kita tetaplah mencoba atau menggali kemampuan kita berdasarkan apa-apa yang ada di sosial media dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita jangan terpengaruh, jangan hanya terfokus kepada apa yang diajarkan dosen. Sebenarnya kita bisa mengaktualisasikan diri kita ke fakta yang ada di lapangan. Termasuk juga kalau misalnya kita ada kekurangan, misalnya contoh di perkuliahan tidak diajarkan, misalnya contoh nih di akuntansi ya, tidak diajarkan manajemen risiko. Ya kita ambil sertifikasi manajemen risiko. Karena sampai sekarang saya belajar terus gitu loh. Tadi saya kasih tahu S1, S2, S3, kemudian saya ambil fakultas hukum di sini gitu ya. Kemudian nanti September saya ambil MBA di ITMI yang kelasnya in English gitu ya. Kemudian saya ada rencana mengambil S2 psikologi. Jadi usia 56 aja masih semangat. Kenapa enggak gitu loh. Kepada adik-adik kita muda kenapa enggak gitu loh.
Pak, ada yang hal menarik dari Bapak bilang tadi adalah teknologi, Pak. Hmm. Kita kan lagi di gempar-gemparnya teknologi nih, Pak. AI ya, Pak. Ya. Lagi AI, ChatGPT yang Hmm. katanya ini bakalan menggeser beberapa karyawan, Pak. Kayak beberapa institusi kayak mungkin keputusan-keputusan nggak perlu lagi diambil sama CEO, bisa aja di AI. Menurut Bapak gimana, Pak? Saya nggak setuju seperti itu. Karena gini, yang namanya teknologi itu pasti punya keterbatasan. Ya kita tahu lah ya, kita bicara digital, semua itu kan berdasarkan pemrograman, gitu ya. Apa yang diinstruksikan itu yang diambil. Mereka kan nggak bisa berpikir kayak kita, berpikir kreatif dan sebagainya. Fungsi-fungsi yang sifatnya mengumpulkan data, kemudian menganalisis yang dalam bentuk-bentuk simple, itu sih oke gitu. Tapi pada saat kita diminta untuk mengkritisi suatu data, angka, untuk membuat suatu alternatif 1, 2, 3, sampai 10, sistem nggak akan mampu. Makanya kalau dikatakan orang, oh ya seorang accountant itu nggak akan berlaku lagi 10 tahun, salah. Dia sebagai accountant untuk mengentry ke sistem, iya, nggak berlaku. Tapi sebagai accountant untuk menganalisis data, untuk decision ke depannya dan sebagainya, accountant akan seperti itu. Berarti Gitu. keputusan terakhir pun harus berada di... Pasti. Karena gini, yang namanya komputer atau semua media digital, itu kan robot. Benar nggak? Kan gitu ya. Dia hanya fokus kalau inilah dia. Sementara kita kan bisa kemana-mana. Kita manusia ini kan diciptakan berpikir untuk berbagai alternatif, kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai mengatakan, oh ya nanti nggak dibutuhkan. Nggak mungkin seperti itu. Justru kita gimana memanfaatkan teknologi itu tadi, AI. Oke, sekarang dengan gampang kita mencari informasi, kan gitu ya. Ya kita manfaatkan itu, tapi informasi itu kita kembangkan lagi untuk yang lebih bagus lagi, kan gitu. Jangan kita terfokus, ini ada informasi berarti aku nggak berguna, ya nggak bisa seperti itu. Kita kan akan selalu berubah terus gitu. Karena ini, Pak, ketakutan inilah anak-anak muda, Pak. Saya juga ada ketakutan itu. Ternyata nggak seperti itu, malah membantu kita dalam sisi pekerjaan. Bener, karena gini, sesuatu yang dulu kita ngumpulin data dari A, B, C, dan sebagainya, kan gitu ya. Sekarang udah ada BI, Business Intelligence. Semua yang ada di dunia maya itu bisa dikumpulkan datanya menjadi satu, kan gitu kan. Habis itu tinggal kita analisis, ini data mau kita apakan nih. Mau kita olah lagi dan sebagainya untuk mendapatkan suatu keputusan atau analisis untuk kita mengambil keputusan berikutnya. Itu yang kita manfaatkan. Jadi teknologi itu harus dimanfaatkan, bukan kita terjebak ke situ. Jangan, salah kalau itu. Gitu. Oke, Pak, pesan-pesan terakhir lah, Pak, untuk Sobat Empap sekalian. Oke, yang pasti gini, untuk sobat-sobat Empap ya, kita tetap harus optimis apapun yang kita ingin capai. Dan yang pasti juga kita harus yakin dengan kemampuan kita. Nggak ada, kalau dari prinsip saya itu nggak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang untuk memahami sesuatu itu perlu proses, gitu ya. Ada orang yang dijelaskan satu kali dia langsung paham, atau tanpa dijelaskan juga dia langsung paham, dia membaca aja. Ada 5 kali, kan gitu. Tapi nggak ada yang dikatakan bodoh tuh nggak ada. Jadi jangan pernah mengatakan diri kita nggak mampu. Kita pasti mampu. Tinggal kita berprosesnya itu mungkin lebih lambat dari kawan kita yang lain, kan gitu ya. Kemudian isilah waktu kita, atau yang tahu kemampuan kita itu diri kita sendiri, kan gitu kan. Kekurangan kita ada di mana? Isilah dia dengan kemampuan atau sertifikasi atau pelatihan-pelatihan, supaya apa? Supaya kita memang jadi orang yang dipantaskan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu harus dilakukan. Jadi jangan pernah pesimis terhadap kehidupan ke depan, tetap optimis. Kegagalan itu mungkin terjadi, tapi jadikan itu sebagai acuan kita untuk melangkah lebih sukses lagi ke depan. Mungkin itu untuk adik-adik sahabat Empap ya. Jangan pernah jangan pernah menyerah. Terus belajar. Ya contoh kayak saya sampai usia 56 saya terus belajar, terus menggali dan sebagainya. Ya insya Allah semuanya ada hikmahnya dan pasti ada rezekinya gitu. Dan jangan lupa, doa orang tua adalah sesuatu yang paling berguna untuk kesuksesan kita. Wah, ini kan paling ujung, paling penting. Oke, Sobat Empap semuanya. Sampai jumpa di Get You Know Prodi selanjutnya. Bye.